kepedulian pada kondisi kesehatannya, karena ada namanya nanti penyakit akibat kerja. Ini erat sekali hubungannya dengan dunia kita, di mana kita berhubungan langsung dengan agen biologis gitu ya, yang bahaya biologis itu berupa penyakit zoonosis. Nah, untuk itu, ketika kita bicara kesehatan kerja, bagaimana kalian mampu melakukan pencegahan nantinya terhadap diri kalian maupun pekerja kalian ketika misalkan saja kalian sebagai seorang manajer di dunia kerja kesehatan hewan atau mungkin saja kalian mempekerjakan rekan kalian yang kebetulan dokter hewan maupun para medik eh, kalian untuk bekerja di klinik kalian. Nah, sehingga kita harus mampu bagaimana kita melakukan pencegahan sehingga para pekerja kita dan kita sendiri sehat dalam berproses kerja. Yang kedua, mempromosikan kesehatan dalam kaitannya bagaimana kalian bekerja. Dan yang aspek kata atau kalimat yang kedua adalah keselamatan kerja. Nah, keselamatan ini bicara bagaimana kita selamat dari proses kerja kita. Apakah selama proses kerja ini kita sudah memperhitungkan hal-hal yang baik, yang kecil maupun yang besar terhadap kecelakaan kerja. Misalkan kalian ketika melakukan proses pelayanan kesehatan hewan di lapangan, misalkan kalian bagaimana melakukan penanganan atau restrain terhadap hewan besar, misalkan pada sapi. Nah, jangan-jangan kalian karena kapasitas kalian mengenai bagaimana animal behavior, kemudian bagaimana kemampuan kalian untuk mengontrol apa kondisi ternak, itu akhirnya kalian mendapat celaka atau kecelakaan kerja. Kalian misalkan ditendang atau ditanduk oleh sapi, itu adalah kondisi-kondisi yang bicara tentang keselamatan kerja atau kesehatan kerja. Nah, untuk itu kalian harus memiliki kapasitas untuk bagaimana mengidentifikasi bahaya ini. Seperti tadi saya jelaskan, oh ini sapi atau anjing ini ternyata menurut pemiliknya cukup reaktif. Kemudian kalian bisa memahami dari animal behavior, perilakunya seperti apa, kemudian bagaimana bentuk matanya, bagaimana sorot matanya, bagaimana kondisi dia tremor, dan lain sebagainya dalam kondisi stres. Kalian harus bisa cepat mengidentifikasi sehingga kalian selamat selama proses melakukan pekerjaan, artinya tidak digigit, digores, apa dicakar dan lain sebagainya, tergantung bebannya. Dari situ kalian harus mampu mengembangkan manajemen risikonya. Nah, di sini menarik, ada dua kata yang mungkin kalian akan sedikit bingung memisahkan. Yang mana disebut bahaya, yang di mana disebut risiko. Nah, untuk itu mari kita coba lihat ya. Nah, misalkan ini saya menunjukkan gambar hiu ini. Menurut kalian, apakah hiu ini berbahaya atau berisiko? Ayo, ada yang eh, mau menjawab? Berbahaya, Dok. Tapi Ini Dok, berarti berbahaya, Dok. berbahaya. Oke. Ada yang lain? Kenapa disebut berbahaya? Tapi dok, kalau menurut saya berbahaya gitu kan. Kira-kira kenapa disebut berbahaya dia? Siapa yang menjawab tadi? Tadi saya bersama Amadanya juga dok. Kalau menurut saya dok, kalau berbahaya itu harus dihindari, tapi kalau beresiko itu um, harus dicoba. Kecil suaranya, saya tidak dengar jelas ya. Ulangi lagi deh, ulangi. Saya tidak dengar dengan baik. Tapi dok, apakah suara saya terdengar dengan jelas dok?